kedua Peri Gakom dan USKM atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak dari Diskopinda Kabupaten Banjarnegara yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Joko yang saya hormati, pengurus PKPSI Banjarnegara, alhamdulillah juga bisa dihadiri oleh Bapak Saneri yang saya hormati, pembina Koperasi Bumi Rahayu 2, Pak Ibu Korwil yang saya hormati, rekan-rekan pengawas dan pengurus serta semua anggota Koperasi Bumi Rahayu 2 yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini meskipun hujan agak deras tadi, tapi kita tetap bisa melaksanakan rencana kita, yaitu melaksanakan RAT tutup buku tahun 2024 Koperasi Bumi Rahayu 2. Alhamdulillah tidak ada halangan apapun, walaupun cuma jenis ada halangan, tapi cuma jenis tidak masalah. Kemudian yang kedua, selawat dan salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita anuti atau menjadi suri teladan kita, dan tentu harapan kita akan termasuk golongan umat yang akan mendapatkan syafaat beliau besar. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini sifatnya hanya pengantar. Karena pengantar maka hanya sebentar, hanya sebentar saja. Nanti yang dilanjut adalah nanti yang agak lama itu pertanggungjawaban. Nah, kali ini kapasitas saya itu hanya mengantarkan rapat anggota. Dalam hal ini yang ingin kami sampaikan, saya sampaikan yang pertama, ucapan terima kasih kepada seluruhnya, baik anggota, pengawas, pengurus, pembina dan sebagainya, atas kerjasamanya, termasuk Pak Sobrin yang sudah bekerja sama meminjamkan gedung haji ini atas nama selaku pengurus gedung haji. Saya ucapkan terima kasih semua, termasuk membantu kelancaran jalannya rapat ini. Perlu Bapak Ibu ketahui kenapa kita pilih di gedung ini, karena ketika kita mencari tempat, ternyata kalau kita lihat banyak ngiring-ngiring juga ternyata tidak mudah. Kalau di UPK tidak cukup, kalau kapasitas 100 ternyata mudah, tapi ketika kapasitas 200 itu alternatifnya sini sama yang di atas dulu pernah untuk silaturahmi untuk masa lebaran. Itu pertimbangannya melewati Siklir. Barangkali bagi teman-teman kita yang dari atas melewati Siklir tidak masalah, termasuk saya tidak masalah. Tapi kita kan mengakomodasi orang-orang agak kota melewati Siklir kondisi hujan agak bermasalah. Nah, itu pertimbangannya kenapa di sini. Kalau di Karangkobar kemarin pernah dilakukan di Karangkobar, bagus sebenarnya strategi sudah, tetapi ternyata ruangannya tidak satu ruangan, rasanya orang enak. Jadi orang terlihat rasanya tidak enak, orang pas, walaupun satu ruangan melihat wajah yang paling belakang juga orang pakai bedak sih. Ya, tapi nggak masalah, tapi kan ini begitu. Nah, mengapa di sini? Nah,
mohon maaf karena tempatnya memang belum begitu representatif lah, bahasanya masih seperti itu. Masih banyak rumput-rumput yang bergoyang, masih jalannya. Mudah-mudahan dengan adanya rapat anggota di sini kedepannya itu banyak yang mengenal, kemudian ini sering digunakan dan sehingga gedung ini menjadi manfaat bagi umat. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Kemudian ucapan yang terakhir saya ucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sahini, Bapak Joko, Bima, dan teman-teman dari Perindah UMKM yang sudah berkenan keroyo-royo datang ke daerah dingin walaupun gerimis. Tentu saja kami mohon maaf tidak bisa melayani sebagaimana mestinya, hanya seperti ini karena ya beginilah kemampuannya. Begitu untuk pengantar kali ini, kalau terlalu lama nanti masih banyak acara-acara yang lain. Sebenarnya pengantar itu tidak begitu penting, hanya formalitas mengantarkan acara saja. Maka kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Kita sambung lagi nanti ketika bertanggung jawaban. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujang. Sebelum acara sambutan kita lanjutkan, kita lanjutkan dulu dengan pembacaan dan pengesahan untuk acara rapat anggota tahunan KPRI Budi Rahayu 2. Dengan acara seperti itu, rencana acara seperti itu, apakah Bapak Ibu menyetujuinya semuanya? Alhamdulillah. Kemudian tata tertib tidak perlu kita bacakan. Insya Allah Bapak Ibu sudah membaca dari pasal 1 sampai pasal 6. Karena rapat anggota kali ini dihadiri lebih dari 50%, bahkan hampir 100% ya. Apakah tata tertib RAT tutup buku tahun 2024 bisa disahkan? Alhamdulillah. Berarti dua-duanya kita sahkan. Kita lanjutkan dengan acara sambutan. Berhubung Bapak Ijen ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, beliau kita beri waktu yang pertama sambutan pembina KPRI Budi Rahayu 2 kepada Ibu Korwil Ketua Kecamatan Manyasa dipersilakan. Monggo Bapak dari Dekopimda UMKM Pemda Kabupaten Banjarnegara, Pak Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illallah wa salatu wa salamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Dinas Pindakop dan UMKM Malibor, yang kami hormati Ketua DPRD Banjarnegara yang hari ini Pak Joko Rawuh, lama sekali ya Pak Joko, alhamdulillah. Yang kami hormati juga Ketua KPRI PKPRI dari Banjarnegara yang dalam hal ini Pak Sahari Rawuh. Terima kasih Pak Sahari, juga Ketua KPRI Rahayu beserta segenap pengurusnya. Tak lupa juga anggota dari KPRI Budi Rahayu yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
dahulu saya harus rapat dulu dengan ketua KPKS dengan Pak Dan sudah sampai sini belum ya? Tadi saya tinggal di sana, sehingga mohon maaf sekali tadi agak terlambat, tapi kayaknya terlambatnya belum lama ya, baru dibuka oleh Dokter. Kemudian teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini di gedung yang ternyata ini gedungnya representatif sekali Pak Mas Sobek. Terima kasih daripada di tempat yang dulu kayaknya kita ada di antara kita kayak minggu motor juga nggak kayak gini kan kita bisa saling bertatap muka semua, sehingga ini sangat nyaman sekali dan mungkin recommended ya, bukan bisa juga kita gunakan untuk pertemuan yang lain karena ternyata nyaman, tidak terlalu bising karena jauh dari jalan raya. Juga kita di sini mungkin bisa untuk diklat dan lain ya maksudnya mungkin kalau disewakan. Yang pertama kami juga ucapkan selamat kepada segenap pengurus KPK Ibu Dirahayu karena bisa menyelenggarakan RAT. Kelihatannya ini awal ya untuk berbeda-beda muncul lagi ini. Ini istimewa ini. Ada penunggunya ya. Ganti. Aneh dan nyata, ada operator yang menyentuh saja, ada iringan musik-musiknya yang mungkin ini suatu keberkahan juga. Selamat datang buat kita kakaknya karena baru pertama kita lewat di sini. Mungkin depan kedua ketiga lainnya tidak lagi ya. Teman-teman, yang pertama tadi saya ucapkan selamat kepada Pak Idam beserta teman-teman karena sudah bisa menjalankan tanggung jawab yang cukup bagus. Ini RAT di awal kelihatannya, wah saya juga anggota koperasi di Pesawaran belum menjadi rekayasa sudah dilakukan. Mungkin ini masih sedikit dibayar yang melakukan ini. Terima kasih dan selamat. Kemudian yang juga cukup menggembirakan, saya melihat sekilas untuk KPRI Ibu Dirahayu ini kelihatannya cukup sehat, anggotanya cukup antusias. Pak Joko ini anggotanya sekitar 200, ini suatu potensi yang cukup bagus ketika diberdayakan dan dimaksimalkan. Andai kata 20 itu semua menyimpan, semua meminjam, kayaknya KPRI Ibu Dirahayu akan cepat sekali berkembang. Ini potensi yang depan mau untuk terus bisa diberdayakan agar bisa membesarkan koperasi ini. Saya lihat sekilas kemarin buku yang dibagikan kekayaannya cukup luar biasa. Untuk kekayaannya itu di tahun 2023 mencapai 4,7 M. 4,7 miliar, luar biasa loh. Dan di tahun 2024 dari 4,7 M itu meningkat menjadi 5,2 M. Hampir 1 M loh peningkatannya. Ini suatu sumbangan yang luar biasa, seperti diam-diam menghanyutkan. KPRI Ibu Dirahayu itu keberangkatannya nggak terlalu nggak terlalu frontal, nggak terlalu vital, tetapi nyatanya kekayaannya bisa menambah signifikan. Itu berarti diam-diam menghanyutkan. Ini cukup menggembirakan bagi saya selaku pembina dan juga selaku anggota, karena saya juga anggota koperasi ini, sehingga juga merasa senang. Untuk SHO artinya laba untuk tahun ini saya lihat sekitar 10 juta, lumayan. Kedepannya semoga bisa ditingkatkan labanya. Kalau labanya meningkat kan otomatis SHO-nya insya Allah juga akan meningkat ya. Kita doakan bersama semoga pengurus-pengurusnya ini diberikan kesehatan semua sehingga bisa menjalankan
usahanya itu simpan pinjam, monggo lalu ada kebutuhan ya lakulah kebudi. Nah, karena itu hidup-hidup nyuri-nyuri atau membesarkan koperasi kita sendiri. Kecuali dengan jumlahnya banyak, bila itu sudah tidak sanggup dan baru yang lain hati ya, lain ya. Kemudian teman-teman, sekali lagi saya harap ke depan teman-teman anggota juga mendukung sepenuhnya kegiatan Budi Rahayu ini, sehingga harapan kita ke depan koperasi benar-benar bisa menjadi tonggak ataupun pertolongan bagi kita semua untuk ekonomi Indonesia. Semoga dengan koperasi ini kan ekonomi akan berjalan baik, koperasinya bagus, insya Allah tenaga jasa juga akan makin sejahtera. Kami semua bisa terakomodir dengan baik dan juga berbuka dengan baik. Dan semoga ke depan koperasi ini juga tetap sehat sehingga kita bisa terus berorganisasi koperasi, saling mendukung, saling melengkapi dan juga saling mencari keberkahan di koperasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi pokoknya terima kasih kepada semua dari kabupaten yang sudah tahu dan juga teman-teman pengurus yang sudah berjibaku mengurusi koperasi ini untuk kemajuan kita bersama. Juga terima kasih kepada semua anggota yang sudah dengan baik menjalankan tugasnya. Mohon maaf sekali nanti saya tidak bisa membersamai sampai sore. Biasanya saya sampai sore Pak Joko, sampai ini ditutup karena hari ini ada 4 undangan yang harus saya hadiri, tadi 5 dengan rapat tadi, sehingga nanti mungkin sekitar jam 11 atau 11 saya mohon izin dan di sejarah dan di Polres juga undangan juga. Sehingga sekali lagi mohon maaf atas salah kami, bila itu akhir dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas sambutannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua demi kemajuan koperasi. Sambutan berikutnya adalah dari Dinas Perinakop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara kepada beliau Bapak Adri. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati pimpinan KPRI Budi Rahayu, Ibu Koordinator PPT Bintara Kecamatan Masa, yang saya hormati Ketua Provinsi Komunitas Kabupaten Banjarnegara yang mewakili, yang saya hormati Ketua PKPRI Kabupaten Banjarnegara, yang saya hormati para pengawas dan pengurus KPRI Budi Rahayu, juga para anggota KPRI Budi Rahayu. Nero. Itu yang ngajari Pak Wakil Presiden. Jangan direkas dan jangan diberlakukan. Ini saya kenal beliau. Mandan bisa terus. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kali kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat hidayah serta niatnya sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti rapat anggota tahunan KPRI Budi Rahayu Kecamatan Masa Tugu tahun 2024. Alhamdulillah kita semua hadir dalam rangka sehat yang berjalan di bulan Syawal. Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf karena beliau kepala dinas ada acara yang sangat mendadak
menghadap beliau panggung di acara sehingga beliau berhalangan hadir di tempat ini. Kemudian saya juga saya tidak menyampaikan permohonan terlambat karena udah jam 9, sekarang baru jam setengah 7. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat kepada pengurus, pengawas dan anggota yang telah melaksanakan RAT sebagai bentuk demokrasi koperasi. RAT ini juga merupakan implementasi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Permenkop UKM Nomor 19 Tahun 2015 tentang pelaksanaan rapat anggota. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, kami memberikan apresiasi terhadap pengurus dan pengawas yang dapat melaksanakan tugasnya untuk mengelola koperasi selama 1 tahun kebelakang hingga terlaksananya RAT Kutu-Buku tahun 2024 ini. Saya menyampaikan apresiasi karena ada koperasi yang tidak dapat melaksanakan RAT. Tahun kemarin ada sekitar 40 dari 172 koperasi yang aktif. Oleh karena itu, pada koperasi yang aktif dan bisa melaksanakan RAT ini saya menyampaikan apresiasi yang saya tinggi-tingginya. Kemudian kami sampaikan pada KPRI Budi Rahayu bahwa sesuai dengan data yang ada di ODS Kabupaten Banjarnegara, KPRI Budi Rahayu yang beralamatkan di Wanayasa namanya adalah KPRI Budi Rahayu, bukan KPRI Budi Rahayu. Ya, tapi yang di ODS ini namanya masih Budi Rahayu. Yang satu mana itu? Iya. Ini perlu kami sampaikan karena di ODS-nya masih berbunyi Budi Rahayu. Yang mohon dalam penulisan nomenklatur nama koperasi ini dapat disesuaikan dengan yang ada di ODS. Kemudian sesuai dengan Permenkop Nomor 8 Tahun 2023 bahwa secara prinsip KPRI merupakan koperasi konsumen seperti KPRI Budi Rahayu, sehingga tidak boleh mengalokasikan modalnya lebih dari 50% aset untuk usaha simpan pinjam. Jika tidak, maka koperasi harus melakukan PHD menjadi KSP. Jadi banyak operasi yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara ini belum dapat memenuhi ketentuan ini. Alasannya jadi sulit dan sebagainya. Tapi menurut saya, sepanjang kita proaktif ketika ada peraturan baru, artinya proaktif kita mengikuti aturan itu, maka ketika kita ada kemauan untuk melaksanakannya, insya Allah nanti ada jalan. Sama halnya dengan di koperasi kami di Depok, kami juga punya koperasi namanya Dwi Kambing. Ketika ketentuan ini ditetapkan, maka kami berat cepat membuka sektor real dengan cara membuka warung kecil-kecilan melayani kebutuhan para anggota koperasi di Depok. Kemudian juga kami membuka perbengkelan, usaha perbengkelan. Ketika kami mengawali usaha perbengkelan ini pun yang kami pun juga mewajibkan kepada para pegawai di Depok khususnya yang memiliki kendaraan bermotor untuk melakukan servisnya di bengkel yang dimiliki oleh KPRI koperasi Bintati di Depok. Jadi sing penting bagi kami berupaya proaktif
laksanakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang koperasi. Jadi jangan reaktif, kalau reaktif kan begitu untuk peraturan ismakluh ini. Nah, begini. Mengurus di lapangan kan begini. Itu namanya dengan harapan kami koperasi PSSI Budidaya ini nanti sudah proaktif mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Baik, kemudian perlu kami sampaikan pula berdasarkan hasil verifikasi self-declare dari Kementerian Koperasi dan PT Surveyor Indonesia, KPRI Budirayu tidak terindikasi, saya ulangi, KPRI Budirayu tidak terindikasi sebagai koperasi open loop. Operasi open loop itu operasi yang melaksanakan operasionalnya memberikan pinjaman kepada non-anggota. Kemarin sudah diadakan survei oleh PT Surveyor Indonesia dan menunjukkan KPRI ini tidak termasuk terindikasi menjadi operasi open loop. Dan ini pun kami berikan apresiasi. Kenapa? Karena KPRI Budirayu ini turut mengeksiskan Kementerian Koperasi yang baru didirikan oleh Pak Presiden. Kenapa? Sebab kalau semua koperasi menjadi open loop, berarti keuangan pembinaannya sudah di OJK. Berarti Kementerian Koperasi ini bubar. Koperasi sudah bubar ya Pak. Kalau semua koperasi menjadi koperasi open loop. Kalau dianggap belum bubar karena kami masih punya urusan di bidang industri, pasar dan perdagangan. Jadi sekali lagi, dengan tidak masuknya operasi KPRI Budirayu ini tidak terindikasi open loop, maka kami mengadakan apresiasi yang tinggi-tingginya. Karena ini menandakan bahwa koperasi ini bagus baik dari segi kelembagaan, keanggotaan, permodalan dan pola usaha. Selanjutnya untuk dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Menteri Koperasi yang baru siapa namanya? Kapal. Saya setiap menghadiri RKT itu menyempatkan bertanya siapa nama Menteri Koperasi kita. Ternyata di tempat itu sama seperti Pak Budi. Budi Arya. Pak Budi, terima kasih. Jadi kalau di Menteri Tanjungan yang ngurusi koperasi. Kemudian kami sampaikan bahwa peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Permenkop Nomor 2 Tahun 2024 mengatur tentang kebijakan akuntansi koperasi, termasuk penggunaan standar akuntansi keuangan (SAK) untuk entitas privat SAKEP. SAKEP berlaku sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan koperasi, dan koperasi wajib menggunakannya paling lambat pada tahun buku 2020. Jadi mulai tahun ini koperasi ini sudah wajib menerapkan SAKEP, sistem standar akuntansi keuangan untuk entitas privat. Laporan keuangan yang harus disiapkan koperasi yang menggunakan SAKEP meliputi laporan posisi keuangan, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Jadi dengan menggunakan sistem aplikasi ini nanti tugas-tugas sangat ringan. Itu tugas-tugas yang sudah dibantu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi berbasis aplikasi, sangat-sangat mempermudah kita dalam melakukan tugas, apalagi tugas-tugas administrasi yang berkaitan dengan keuangan. Kita tidak perlu lagi menjumlahkan, mengalihkan, memberi, menghitung persentase dan sebagainya, karena sudah secara otomatis mesin itu yang menghitung.
tinggal kita, kesempatan kita adalah memasukkan data. Jadi kalau nanti hitungan akhir kok selisih Rp1.000, jangan dihitung lagi pakai kalkulator 1.000 tambah 1.000 tambah 1.000. Tinggal dicek data yang masuk itu benar atau salah. Jangan-jangan ada angka yang mestinya memasukkannya 5.500, dihitung ketik-ketiknya 6.500, selisih. Dan cukup mengecek data yang masuk itu akurat atau tidak. Kemudian berdasarkan buku RAT yang telah disusun, kami dapat menyampaikan bahwa pengurus dan pengawas sudah melaporkannya dengan baik. Selanjutnya KPRI Bumi Rahayu diharapkan menyesuaikan dengan mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tadi Sinodiawal sudah kami sampaikan bahwa jumlah operasi total di Kabupaten Banjarnegara adalah 446 dengan jumlah operasi aktif sebanyak 173 operasi. Per hari ini KPRI Bumi Rahayu merupakan operasi primer kabupaten ketiga yang menyelenggarakan RAT tepuk tangan ini. Dengan diselenggarakannya RAT ini berarti turut menyumbang angka operasi yang sehat. Kami punya indikator sebagai pengukuran kinerja indikator. Ukurannya adalah persentase operasi yang sehat. Semakin tinggi persentasenya, maka semakin baik kinerja indikator. Oleh karena itu, kalau semua operasi ini bisa sehat dan aktif melaksanakan RAT turut menyumbang untuk menaikkan angka persentase peningkatan kinerja di indikator. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Saya tidak perlu kenalan karena Mister Kenal. sudah terkenal, terutama ini yang dulu depan. Ada Satro, ini ada Lana. Yang terakhir istrinya teman saya kan. Tadi Pak Mas Aldi, kemudian Bu Menteri, betul ya. Ini masih sudah nggak menjabat kades ini. Bu Hesti, mana Bu Hesti sejarah itu? Hesti yang satu tadi masih siapa? Bu Hesti yang satunya tadi kan ada. Yang tahun kemarin Bapak Bapres saya kasih tulis ya. Tulis ya, saya paham orangnya itu. Itu saja Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Latif Trisakti yang sudah menyampaikan sambutannya. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Sekopim Kabupaten Banjarnegara. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Mari kita semuanya senantiasa memanjatkan syukur kehadiran Ilahi Rabbi. Atas ridhonya, intinya pagi hari ini kita bersama-sama bisa bersilaturahmi ketemu di gedung haji Pemayasan ini dalam rangka rapat anggota tahunan KPRI Bumi Rahayu Pemayasan. Bapak Ibu kelihatan bergairah sekali ini dengan walafiat, ya. Namanya kendaraan mulai nampak di sini lebih baik dari sebelumnya. Salam dan salam, tetap berdoa kepada
Buat yang laborasi Bu Marika Korwil di Pora betul nih sama temannya saya, teman kami, sahabat kami Pak Ahmad Caheri, utusan dari PKPRI Kabupaten Negara. Beliaunya juga orang di Kopindah. Teman-teman kami, para pengurus, pengawas, dan seluruh anggota KPRI Budi Rahayu yang berbahagia. Mohon izin saya berdiri di sini ditugasi oleh Ketua Kopindah Pak Haji Samsudi. Beliau ada acara lain, kami ditugasi untuk silaturahmi ini dan menyampaikan salam dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah ucapan terima kasih atas undangannya bisa hadir di forum ini. Kemudian menyampaikan selamat kepada KPRI Budi Rahayu yang alhamdulillah dikelola dengan sangat baik. Bisa rapat lebih awal dari yang lain. Undangan itu bisa dewek, undangannya paling gak sih. jadi tidak nomor 3 undangannya Pak, dasarnya paling dulu. Tapi urutan tanggal nomor 1 gitu loh. Jadi saya katakan antara 1, 3 sama aja lah ya. Kemudian selanjutnya kami juga berterima kasih kali ini. Ternyata semangat sekali KPRI Budi Rahayu seperti tadi disampaikan Bu Manajer. Saya kira-kira 35 tahun yang lalu juga sudah sering datang sini ya Pak Presiden. Jadi bukan kali ini, mungkin ada yang baru dari dulu, malah mungkin ada yang belum lahir. Belum lahir. Ya karena saya di PKPRI sejak tahun 89, jadi sering ke sini. Ada pelatihan, ada karate, dan macam-macam. Yang jelas, sepanjang yang saya tahu, KPRI Budi Rahayu selalu baik, belum pernah tidak baik. Dan kali ini, kalau boleh saya katakan, pada puncaknya, nah ini, puncak itu ada ngasih mundur ya, puncak mundur, puncak naik terus. Ini kan bukti apa? Boleh saya evaluasi sedikit ya. Modalnya naik. Tadi sampaikan dari 4, berapa Bu? Menjadi 5, sekian. 4,7 jadi 5,2. Saya lihat lagi, yang membanggakan lagi ini Pak masuk Bu dan yang lain pada investasi di SPBU. Investasinya SPBU KPRI Budi Rahayu itu 1,5 miliar. Tapi yang 1,2 miliar adalah milik anggota baru. Yang lain boleh ya, kalau nanti ada kesempatan lagi. Karena biasanya para investor yang ada di sana pada Firman itu algoritma saham begitu loh. Ini ya ada kemarin ada berapa, masa ada 300 kalau nggak salah yang belum laku itu. Barangnya ada yang mau beli lagi itu di sini. Kemudian lagi yang kami lihat membanggakan dari pinjaman yang direalisasikan kepada seluruh anggota kurang dari 0,5% yang termasuk bermasalah. Itu juga kan tahun 2000 berapa ya? 11 ya. Tahun ini enggak. Jadi itu sangat bagus. Ya, sangat bagus. So, kemudian pengurus pengawas juga bekerja di evaluasinya. Kami berharap pengurus juga nanti melaksanakan saran-saran dari pengawas yang juga bagus. Simpanan wajibnya juga dan tinggi ya, berapa Bu simpanan wajibnya? 360. Kalau bisa tambahin lagi, ya. Tambahin lagi nggak apa-apa. Tak mau cerita. Itu kan Presiden Prabowo yang memberikan tambahan rezeki ya. Iya kan informasinya kepada ASN
pun panjenengan tabung nabung kan tidak hilang masuk jadi kemudian tadi disampaikan oleh dinas alhamdulillah termasuk koperasi sehat. Kemudian saran dari kami mari koperasi yang sudah baik ini kita pertahankan ya. Usahanya kita tingkatkan jangan hanya sifat jangan hanya cuma pinjam, bisa multi usaha, diversifikasi usaha. Kami sampaikan ada operasi yang semakin hari semakin bagus karena mendapat hidayah dari Allah. Bapak Ibu, koperasi kita ini masih termasuk koperasi konvensional. Coba mulai sekarang dirintis untuk kemungkinan menjadi koperasi dengan pola tata kelola syariah. Saya sudah lihat tentang unsur-unsurnya membuat untuk langsung pindah ke pola syariah. Pola syariah. Bedanya apa dengan yang konvensional? Hanya akadnya saja. Akadnya yang beda hanya akadnya. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya dari Gusti Allah. Silakan Bapak Ibu buka yang bawa Quran surat Al-Baqarah 275 sampai 280. Itu dasar hukumnya. Silakan buka. Quran Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Itu. Yang lebih menengah sampai 29. Kita coba menghindari yang dilarang oleh Gusti Allah. Apa Bu? 275 coba dibaca. Ya dibaca. Ya bunyinya. Oke. Artinya saja langsung. Artinya tetap doanya. Coba bawa apa-apa bawa. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena menyuruhkan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dapat menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Mereka mengalami dalamnya. Oke. 279 Pak dibaca Pak 279. Arsip penerjemahannya ada. Kebetulan saya di Dekopinda itu bidangnya adalah bidang pengembangan koperasi syariah. Jadi saya makhluk itu. Ketemu mana? 279. Dewi. Ngomong Bu saya Bu. 279. Terjemahnya saja. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka hukumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok dan kami. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi. Iya. Yang mengumumkan perang siapa? Allah. Allah ya dan Rasul itu saja. Saya tidak akan cerita banyak. Ya. Oleh karena kondisinya semakin baik ini, kami sangatkan seperti itu. Panjenengan bisa berguru ke tempat saya.
Pak saya ini udah berapa tahun dapat saya? 7 tahun ya? 3 tahun ya? 3 tahun baru pindah ke pola syariah. Apa yang terjadi di tempat Pak saya ini mendapat hidayah itu dari Allah. Anggota percaya kepada koperasi, kepercayaannya luar biasa. Ini kepercayaan sudah bagus, jadi dikatakan sampai simpangan bapak ibu dari tunjangan profesi, tunjangan apa saja, ya, tidak disimpan di bank, disimpan di koperasi. Jadi kalau berurusan dengan keuangan KPR sedang, semakin waktu ada uang. Kalau uangnya banyak, itu banyak saja orangnya bikin aja satu jatuh. Itu sudah pakai pola. Kemudian KPR di sini ngurus gaji, KPR berdua, juga demikian. Demikian sudah semakin baik dan tidak ada pinjaman bermasalah. Kemudian kelebihan lagi Pak Saheri. Pak Saheri ini apa? Sahamnya di SPB Group terbanyak 3, berapa miliar. Demikian juga KPRI apa mana? Mulai dari berdua, mereka 2,7. Setelah pindah ke mudah-mudahan ini juga demikian. Nah ini perlu ada pemahaman bersama, ada perhatian bersama. Jadi bukan bicara mahal dan murahnya jasa ya, tapi bedanya hanya pada akad. Akad itu kan menentukan yang dulunya haram jadi halal. Yang tidak, contoh ibu bapak kan dulu dengan calonnya kan masih haram, tapi setelah nikah halal begitu. Bedanya di situ. Nah bagaimana teknisnya nanti kita belajar lagi. Berikutnya Bapak Ibu, kami juga ingin memberikan informasi lagi. Usaha pola syariah itu tidak hanya simpang pinjam, bisa apa saja. Kebutuhan anggota bisa dicukupi oleh pola itu. Contohnya kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan sembako, kebutuhan membeli TV, roda 2, roda 4 bisa dijangkau. Di tempat saya tidak ada. Kebutuhan barang gawe, ada anggota punya hajat, cukupi dulu oleh koperasi. Nanti bisa rasakan dengan rujukan baiknya seperti apa. Nah ini kebetulan Bapak Ibu, ini gabungan koperasi Jawa Tengah KPRI ini lagi butuh bantuan anggota. Karena Pak uangnya mandek di provinsi bermiliar-miliar. Harus disediakan orang masih pada milik. Karena pada misalnya ke bank. Nah ini menawarkan kerjasama dengan KPRI juga dengan anggotanya, boleh saja akan mengadakan apa namanya diversifikasi toko modern. Seperti itu ada apa nih? Itu milik KPRI Boyolali. Di sini KPRI Boyolali bisa mengadakan di mana saja, di wilayah Sabang Malaya atau di luar Sabang Malaya. Nah, untungnya sekarang gini, kalau ada anggota yang punya tanah strategis, jaraknya antara toko yang satu dan yang lain kira-kira 1 kilo, silakan ditawarkan, bukan dibeli, ditawarkan untuk kerja sama. Nanti yang modali ke KPRI, polanya bagi aksi, begitu. Jadi kalau anggota punya bisa lewat koperasi, nanti tinggal rebukan koperasi berapa persen,
anggota berapa persen, nanti rumuskan dengan BKPI yang punya modal berapa persen. Mungkin ada keberuntungan. Nah, termasuk Pak Idam itu tanah yang dianu, tanah yang di pertigaan itu bisa dimanfaatkan itu. Tanah yang di pertigaan itu bisa untuk kegiatan kerja. Barangkali ya mungkin di tempat lain Pak. Diperkirakan gitu. Karena ada dua tanah ya, satu di mana? Tadi kan ada dua ya. Satu di mana? Oh, ini di belakang. Coba cari. Kalau saya ada sahabat dengan anggota. Itu yang perlu kami sampaikan bahwa itu hal-hal yang untuk lebih memberikan kesempatan berusaha untuk insya Allah nanti kesejahteraan juga akan. Jadi peluang-peluang untuk lebih maju banyak. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir yang disampaikan tentang pendidikan perkoperasian. Monggo dirancang pendidikan perkoperasian ini menjadi kewajiban bukan hanya pemerintah, yang adalah koperasinya sendiri. Dulu KPRI Bundaran juga sering mengadakan. Coba tahun ini diadakan. Ya. Yang terakhir ini saya baru ingat. Pak Idam, saya melihat pulau-pulau Panjenengan ini dalam rangka kesejahteraan anggotanya luar biasa. Tapi ada kerawan kalau kewenangan kantor pajak, karena pajak itu, ya, karena pajak tadi apa? Lagi, anulah, lagi. Nah, ke depan caranya seperti yang disampaikan Ketua BKPRI. Kalau Panjenengan akan memberikan jadwal itu kan bisa dihitung, digambar berapa persen. Ya, sehingga nanti ketika Panjenengan ada pendapatan tiap bulan dibagi-bagi sekalian. Ini produk dubur, ini produk pisau, gitu ya. Jangan masuk sak dulu kabeh. Kok ditoknak keton sekian ratus juta. Yes. Maksud saya begini. Penerimaan yang berupa pendapatan dibagi-bagi sekalian. Iya sing berpendapatan di koperasi, iya sing jatah simpanan, iya sing jatah misalkan itu. Nanti maksudnya di sini tabungan apa? Jadi dari awal sudah dibagi-bagi. Kalau ini kan bagian akhir tahun, keton, wakil banget. Kalau mana tenang pasti berapa ya Pak? 12%. Ya pokoknya akan tenang lah. Barangkali itu Bapak Ibu yang kami sampaikan itu banyak kesilapan. Mohon maaf yang saya berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Joko sudah menyampaikan sambutannya. Sambutan berikutnya adalah sambutan dari Ketua BKPRI Kabupaten Bapak Saderi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala
Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Kepala Dinas Penindakan dan UKM Kabupaten Banjarnegara, beliau ini sepertinya yang saya hormati Ketua Bapin Pemkobida Kabupaten Banjarnegara, hadir beliau Bapak Joko Edi Joko. Yang saya hormati pembina APRI Bukti Hayu juga Kecamatan Wangyasa, beliau Ibu Paike dan juga sekaligus Komunitas Dikora Kecamatan Wangyasa. Pengurus dan pengawas KPRI Bukti Hayu juga Wangyasa serta seluruh anggota KPRI Bukti Hayu juga Wangyasa. Syukur alhamdulillah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri undangan dari KPRI Bukti Rahayu dalam rangkaian kegiatan rapat anggota tahunan untuk buku 2024. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterapkan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Ibu bapak mohon izin, hari ini saya mewakili Ketua PKPRI Kabupaten Banjarnegara. Ketuanya adalah beliau Bapak Ambang Trisatyo. Hari ini ada kesibukan di sekolah. Beliau adalah Pakar Kurikulum MAN 2 Banjarnegara. Di tengah-tengah kesibukannya hari ini mewakilkan saya selaku bendahara PKPRI Banjarnegara untuk hadir bersama panjenengan dalam rangkaian RKT tutup buku tahun 2024. Dengan amanah menyampaikan salam kepada panjenengan semuanya, kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, mohon izin bapak ibu sudah menerima buku ya? Buku RKT ya? Sudah ditahu semuanya ya? Belum. Dari awal sampai akhir. Awalnya kan ini ya, awal itu sampul yang paling depan, akhirnya apa? Akhirnya S1. Berarti kan sudah dari awal sampai akhir, betul ya? Iya, berarti pendengar sudah memahami semua, karena semua buku yang ada yang dibaca kepanjangan sudah tahu, sudah dipelajari dari awal akhirnya sampai akhir daftar S1-nya. Apa longah? Longah deh. Bolong? Tengah. Artinya dibaca di depan. Judulnya dan di bagian belakang daftar S1-nya. Kalau biasanya itu studi banding kita bu, studi banding membanding-bandingkan S1-nya kan cantik. Ini biasanya itu. Sing nang-nang maksudnya. Kene ora. Mulai sih Bapak Ibu, itu sekedar saja. Kalau kita lihat, mulai dari awal buku ini terdiri dari 3 bagian Bapak Ibu. Ini juga pandangan perlu mengetahui ada beberapa tok ini jago tapi tidak mengetahui. Ini bagian dari pembelajaran kita beroperasi. Di bagian depan itu ada 4 halaman. Itu merupakan RAP kita, rencana program. Apa? Materinya apa tadi? RAP. Persiapan gitu. Perencanaan gitu. Nah, di halaman 1 sampai 4 itu RAP.
AP-nya KPLI. Nah, mungkin di situ perlu ada evaluasi di situ. Di RAB di situ masih muncul 2024 Pak Idan. Di RAB-nya kalau perencanaan mestinya 2025. Salah penting. Kemudian di bagian 2 panjenengan itu adalah materi RAT-nya. Halaman 1 sampai 12 milik pengurus itu RAT-nya, inti RAT-nya. Nanti akan dijelaskan oleh pengurus terkait dengan RAT-nya itu. Kemudian sampai dengan halaman 25 merupakan lampiran-lampiran di mana di situ berisi tabungan jenengan dan SHU jenengan. Kemudian bagian yang ketiga itu laporan pengawas. Beliau pengawas juga punya kewajiban untuk melaporkan hasil pengawasannya selama 1 tahun. Itu pada halaman 1 sampai dengan 5 materi pengawasan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ini Koperasi Budi Rayo ini tadi sudah disampaikan RAT yang ketiga. Kalau undangan di kami yang keempat, yang pertama itu unggulan itu RAP. Kemudian yang kedua itu Kalibiling, SMP Kalibiling itu RAT. Kemudian Pak Haji Terbuko RAT dan sekarang Budi Rayo RAT juga. Ya. Yang ketiga untuk RAT dan keempatnya ditambah 1 ada RAP. Selamat. Karena dari kami PKPLI itu memberi rambu-rambu RAT sebaiknya dilakukan antara bulan Januari sampai dengan Februari tahun ini. Mengapa sebab di bulan Maret kita menjumpai bulan Ramadan, bulan puasa. Bulan puasanya insya Allah 1 bulan pun di 1 Maret sampai nanti akhir Maret, sehingga itu kemungkinan untuk RAT berbatas yang ibadah puasa. Kemudian bulan April itu digunakan oleh koperasi sekunder untuk RAT juga. Kami juga RAT sekunder, kalau ini kan primer, nanti diberi waktu 2 bulan, Januari dan Februari. Alhamdulillah ini masih di awal bulan Januari sudah melaksanakan. Kemudian nanti bulan berikutnya Mei itu untuk GKPRI dalam Ibu Bapak yang saya hormati, untuk permodalan, ini untuk permodalan operasi, alhamdulillah tadi sudah disampaikan operasi ini termasuk modalnya cukup bagus, ada peningkatan tiap tahun dari 4 menjadi 5. Itu merupakan komitmen dari teman-teman anggota terhadap koperasi yang termasuk bagian dari kepercayaan anggota pada koperasi. Dan tidak semua koperasi memiliki kemampuan semacam ini. Ini alhamdulillah. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, selain panjenengan melimpasi kami di sini, koperasi ini juga punya kewajiban menyimpan di PKPLI Kabupaten Banjarnegara. Bapak Ibu, tadi ini kan kita berempat di depan ini. Yang pertama pembina. Ini fungsinya apa sih? Jadi kok datang kayak lomba pidato berempat ya. Pembina ini yang memiliki lapangan, sehingga kekuasaan wilayah. Jadi dengan hari ini tidak melaksanakan tugas mengajar. Siapa yang mengizinkan? Pembina. Kalau pembinanya tidak mengizinkan, dengan tidak bisa RAT ya. Nah, maka beliau pembinanya yang mengizinkan kita hari ini tidak full sekolah sendiri. Kemudian beliau yang sebenarnya itu dari dinas penindakan. Beliau adalah wakil pemerintah dalam hal perkoperasian. Beliau adalah wakil dari pemerintah dalam hal perkoperasian. Jadi
beliau yang menangani koperasi dan beliau punya kementerian berapa kementerian? Nah, sekarang menterinya 4 yang menterinya sekarang 4 ya, ada menteri perdagangan, menteri perindustrian, menteri koperasi UKM Sendiri-sendiri. UKM sendiri, koperasi yang sendiri. Menterinya 4 paling banyak deh. Kemudian beliau Pak Joko ini mewakili Dekopinda ya. Kalau di sekolah kan ada komite deh. Nah, komite di sekolah namanya komite sekolah. Kalau di kabupaten namanya Dewan Pendidikan. Kalau sini kan komite pendidikan. Kalau di kabupaten namanya Dewan Pendidikan. Nah, beliau Pak Joko Edi itu juga komite koperasi. Tapi karena di kabupaten jadi Dewan Koperasi. Apa? Ya orang yang punya komit. Komit siapa? Komit. Komitmen, orang yang punya komitmen terhadap koperasi. Ya, dikumpulkan menjadi Dewan Koperasi Indonesia. Jadi beliau bersama dengan Pak Sam dan semuanya itu adalah beliau yang punya komitmen tinggi terhadap koperasi, maka beliau menjadi Dewan Koperasi Indonesia. Karena beliau Kabupaten Banjarnegara, Dekopinda Kabupaten Banjarnegara. Beliau diatur juga untuk memberi penyemangat kepada Banjarnegara karena beliau yang komitmen terhadap koperasi. Kalau saya mewakili PKPRI itu komunitas, komunitas wadah. Jadi wadahnya KPRI itu nanti PKPRI. Dulu ada KUD, tiap desa ada KUD. Maka kemudian di atasnya ada Pushkut. Seperti itu. Dulu perhitungan, iya. Dulu kan pelajaran di PSD. Nah, kalau saya di situ posisinya PKPRI itu mewadahi koperasi pegawai Republik Indonesia yang sekarang di Banjarnegara itu ada 64. Jadi anggota kami 64, tapi yang aktif 52. Jadi yang 12 tidak aktif karena departemennya sudah tutup, ada yang departemennya ganti begitu, sehingga koperasinya juga ganti. Kemudian Bapak Ibu, panjenengan tadi sudah diangkatkan oleh pembicara yang terdahulu bahwa di PKPRI itu ada usaha. Yang pertama, usaha yang paling kuat itu usaha pertokoan. Sekarang kita punya 5 unit usaha pertokoan, yaitu Alfamart. Kita punya 5 Alfamart. Itu yang mengelola 2 panjenengan yang disimpan di kami. Kemudian yang kedua, rumah makan geprek. Ayam geprek itu yang biasa untuk apa-apa kegiatan di Banjarnegara. Itu usaha kami di Banjarnegara. Kemudian yang ketiga, yang baru itu SPBU yang ada di Tinggi Jalur. Nah, Ibu Bapak yang hormati, dengan bisa mencari berapa keuntungan dari SPBU di sana. Kalau kita lihat di tahun ini, keuntungan dari SPBU ini dengan uang jenengan yang ditanamkan di SPBU itu ada keuntungan cukup lumayan, ya. Ada 2 macam simpanan yang ada di SPBU. Ternyata bahwa keuntungan dalam 1 tahun dari SPBU itu 138 juta. Keuntungan dalam 1 tahun 138 juta. Karena itu milik anggota dan milik koperasi, yang milik anggota itu 105 juta yang sudah dibagikan kepada investor. Yang menjadi milik koperasi
itu sekitar 30 jutaan lebih yang mungkin bagian dari SHI yang hari ini akan dibagikan. Begitu Bapak Ibu. Itu keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh panjenengan yang disimpan oleh panjenengan kepada PKPRI. Berapa sih simpanan jenengan di sana? Penyimpanan anggota PKPRI itu berdasarkan jumlah anggota. Ketika jumlah anggotanya 151 sampai 200 orang kita berada di situ, maka simpanannya adalah 998.000 per bulan. Sehingga Bapak Ibu, untuk tahun ini ada pemasukan dengan nabung di tempat kami operasinya itu 11.982.000. Itu bisa panjenengan lihat di neraca perkembangan keuangan. Jadi tadi ada perkembangan sekian juta termasuk tabungan jenengan di PKPRI yang kami kelola dalam bentuk usaha-usaha real. Pertokohan ada 5, usaha rumah makan ada 1, SPBU ada 1. Ke depan kita akan mengelola yang lain untuk kemajuan operasi di kabupaten dan negara. Ibu Bapak yang hormati, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Edi Joko, ajakan untuk bermigrasi ke pola syariah itu memang sudah kami lakukan di beberapa operasi dan negara sudah mulai berjalan. Di tempat kami memang polanya pola syariah, di mana sebenarnya bisa kita juga mengayomi anggota, melayani anggota, hanya akadnya. Tadi sudah dikatakan bedanya hanya di akad. Ya. Jadi pemberian jasa, pemberian kalau mungkin dulu mengatakan bingung yang itu dijadikan riba, itu kita hilangkan sedikit-sedikit. Kami juga dulu belajar seperti itu dan meyakinkan kepada anggota bukan hal yang mudah. Meyakinkan kepada anggota bukan hal yang mudah. Apalagi di tempat kami itu secara keyakinan ada 3 nama di tempat kami, sehingga kami harus meyakinkan bukan hanya kepada teman-teman kita yang muslim, tapi yang non-muslim pun kita berikan pembelajaran semacam itu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bermigrasi ke arah syariah, kita mendapat pertolongan dari Allah dan insya Allah kita akan lebih berkah. Bisa Bapak Ibu. Ada suara tambahan di kata biasa. Ibu Bapak yang hormati, selanjutnya terkait dengan